Oke, oke, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, tadi sempat terputus, mohon maaf sekali ya. Tadi kayaknya kendala sinyal ya, jadi kita lanjut lagi ya eh, tentang apa siklus ya dari manajemen ASN. Baik, saya buka lagi ya materinya, Bapak Ibu sekalian. Oke, share lagi. Oke, nah, jadi ini ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang tadi saya sampaikan terputus ya. Jadi inilah ya tahapan-tahapan yang Anda akan lewati ya sebagai seorang PNS nantinya. Nah, Anda kan sekarang sebagai CPNS ya. Nah, saya mau tanya nih, ini kan dari penyusunan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, ya, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, ada penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan hari tua, dan terakhir perlindungan. Ini adalah rangkaian. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian. Nah, posisi Anda itu ada di mana sih sekarang sebagai seorang CPNS? Di titik mana coba? Ayo, ayo Bu, di mana Bu? Pak, titik yang mana? Sebut aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, atau berapa? Nomor berapa? Ngerti. Nggak ngerti. Oke, baik. Jadi posisi Bapak Ibu sekalian ini ada di sini nih. Di antara pengadaan dan pangkat jabatan. Kok bisa di situ? Ya, karena kan di pengadaan tadi yang saya sebutkan dari yang sebelumnya, bahwa Anda kan di pengadaan ini kan Anda sudah masuk tahap pengadaan ya. Sudah terima jadi seorang CPNS. Nah, tapi di sini pangkat dan jabatan Anda belum. Nah, pertanyaannya kenapa kok belum? Ayo, saya tanya, Anda udah punya pangkat belum? Belum. Belum, benar yakin? Oke, coba cek di SK CPNS-nya. Cek lagi. Ayo, ada kan SK CPNS-nya? Ada ya? Oke, coba cek. Nggak ada kan? Yang ada adalah golongan ruang. Ya, kalau Anda golongan dari SS1 berarti Anda golongan 3A. Tapi pangkat penata mudanya belum ada. Ya, masih di situ di SK-nya itu golongan ruang 3A. Pangkatnya belum ada. Nah, karena di sini adalah pengertian dari PNS, ya pegawai negeri sipil. Anda masih C, masih CPNS. Ya, jadi PNS itu adalah ya diangkat PNS itu adalah diangkat berdasarkan pangkat dan jabatan. Nah, jelas kan? Jadi diangkat berdasarkan pangkat dan jabatan. Nah, nanti kalau Anda sudah masuk diangkat jadi seorang PNS, Anda masuk di titik ketiga nih, ya, di titik ketiga, ya, karena Anda mempunyai pangkat, ya, dan jabatan. Jadi di SK nanti akan berubah, ya, nama Anda NIP sekian, ya, jabatan ini, terus ada pang, ada namanya eh, pangkat dan golongan. Pangkat Anda adalah penata muda golongan 3A. Nah, itu akan muncul. Ya, itu ya bedanya. Jadi setelah Anda diangkat lagi pangkat dan jabatan ini sebagai PNS, barulah Anda melaksanakan ini. Ada pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, ya itu akan dilewati. Ini kalau saya jelaskan satu persatu ini akan lumayan lama ya. Ya karena saya dibatasi sampai 1 jam. Nah, tadi yang terputus, mohon maaf tadi terputus. Nanti video yang pertama nanti akan ada video yang lanjutan ini nih ya, lanjutannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini adalah merupakan dari rangkaian manajemen ya. Yang saya bilang tadi ada unsur merencanakan, ada unsur melaksanakan dan ada unsur mengawasi. Ini adalah tugas Anda semua, termasuk saya juga. Ya, ini yang akan dilewati. Ya, oke.
Jadi itu ya teman-teman sekalian ya, materi pada hari ini yaitu ya tentang manajemen PNS. Oke, baik saya stop share ya Ibu sekalian. Nanti kalau yang lainnya nanti kita akan jelaskan di lain waktu ya. Ini lumayan banyak nih ya titik-titiknya ya. Ya cukup waktunya kalau kita bicara dengan hanya 1 jam saja. Oke, kita Ibu sekalian ya sebelum saya tutup, saya mau mengevaluasi sedikit ya terkait apa yang materi saya sampaikan. Saya stop share dulu ya. Nah, terkait apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau evaluasi sedikit. Ya, ada 3 pertanyaan ya. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa jawab ya. Apakah nanti apa materi yang saya sampaikan sudah benar-benar tersampaikan dengan baik atau belum nih? Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya nih. Yang pertama, ya, apa sih eh, bedanya hak antara PNS dan P3K? Di mana bedanya? Ayo, ayo. PNS dapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak. Oke, bagus. Berarti Ibu menyimak nih ya. Jadi itu ya. Jadi benar, bedanya di situ. Ya, mohon maaf ya untuk P3K itu saat ini belum mendapatkan ya namanya itu jaminan eh, hari tua. Ya, itu bedanya. Ya, jadi yang lainnya seperti gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, ya, terus ada eh, pengembangan kompetensi dan sebagainya itu sama dapat ya. Namun hak yang satu ini mohon maaf untuk P3K memang masih belum ya, mungkin mudah-mudahan aja ke depannya bisa dipikirkan nih ya pemerintah ya terkait dengan jaminan hari tua bagi P3K ya. Nah, yang kedua saya mau tanya lagi ya, ini lisan saja ya karena ya. Yang kedua ya, ada berapa jenis cuti bagi PNS? Coba sebutkan satu-satu. Cuti tahunan Ada berapa, Bu? ada 7. Ada 7. Oke, silakan, Bu. Cuti tahunan, cuti Oke, besar, cuti besar. Terus apa 3 lagi? cuti sakit, Cuti sakit, lalu cuti melahirkan, melahirkan. kelima cuti alasan penting, Dan penting, oke. keenam cuti bersama, dan ketujuh cuti di luar tanggungan negara. Oke, atau cuti CLTN, cuti luar tanggungan negara. Oke, betul, Bu, ya. Jadi Ibu nyimak nih ya. Ada 7 jenis cuti. Ya, nanti Anda akan dapat. Ya, ini silakan Anda manfaatkan cuti ini kalau memang merupakan hak ya bagian tentunya dengan kewajiban juga Anda harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab nih dan integritas tentunya ya. Oke, yang terakhir nih ya. Terakhir saya mau tanya lagi nah dalam Undang-Undang ASN tahun nomor 20 tahun 2023 dinyatakan ada 2 jenis jabatan ASN. Ya, apa saja? Jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Oke, jabatan manajerial dan jabatan. Oke, Non-manajerial. baik, betul ya Bu ya. Jadi ada 2 teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya di sini nih dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya. Ada jabatan manajerial yaitu terdiri dari JPT Madya, JPT Muda, ya, pejabat administrator dan pejabat pengawas ya. Atau disebut dulu eselon 1, eselon 2, dan eselon 3, eselon 4. Nah, sekarang seperti itu ya. Lalu ada jabatan non-manajerial. Di dalamnya ada pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. Nah, ini selain manajerial termasuk ke jabatan non-manajerial. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya saya rasa sudah cukup ya pembelajaran pada hari ini dan mudah-mudahan dalam pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua nih, ya, terutama bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman juga. Ya, silakan. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan yang sifatnya perlu konsultasi, silakan ya. Saya terbuka bebas ya untuk dikonsultasikan di luar jam pelajaran ini. Baik, Ibu-ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ucap terima kasih atas waktunya. Ke Irian, ya, ada Jendrawasih. Cakep. Sekian, terima kasih.
Ya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.